Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. ya. Jadi saya singkat-singkat saja karena ada urgen yang lain. Baik, saya juga kebetulan sebagai ketua Makersi, jadi nanti mungkin ada irisannya dengan Makersi. Jadi mohon izin ke Pak Pras dan teman-teman, saya anggota di MKDKI 3 yang sempat diperpanjang 6 bulan ya sebelum dibentuk MKDKI 4. Dan tadi sudah disampaikan tentang definisi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari dokter yang menerapkan keilmuan dalam pelayanan itu bisa ada 4 pilar sesuai Undang-Undang Dikdok 2020 ya. 2013, sorry, 2013. Yaitu yang biomedik, yang tersering adalah Patlin ya, walaupun setahu saya itu belum masuk di MKDKI, tapi di MKK ada ya. Kemudian di yang klinis yang paling banyak, khususnya yang di PJP, khususnya yang cutting, kemudian yang kesmas itu tidak pernah masuk, setahu saya, walaupun ada COVID, tapi yang di COVID kan adalah tetap treating doctors ya, bukan ahli kesmasnya. Kemudian yang biotika humaniora ini forensik medicine ini sebagai salah satu representasinya adalah tentang visum, dan itu sudah diadukan juga. Jadi kami orang forensik tidak kebal disiplin ya. Dan kemudian kita lihat memang problematikanya pada akhirnya nanti akan sampai karena penerapan keilmuan berarti akan sampai ke arah standar-standar yang ada, karena disiplin memang akhirnya akan dibandingkan dengan teman sejawat dan pada akhirnya nanti akan bergantung pada PNPK, PPK dan clinical pathway dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di slide ini bahwa intinya di MKDK itu akan membuktikan antara kenyataan disiplin dengan kesalahan disiplin yang berbasis pada 28 kode disiplin itu di Perkonsil 4 2011. Dan tentu saja pembuktian tadi akan diikuti dengan sanksi yang disesuaikan dengan tujuannya. Dan kita lihat di sini bahwa disiplin itu dari awal sudah sangat hati-hati karena memang disusun berdasarkan memang tadi Dr. Bedi dan Dr. Pras sudah menyampaikan bahwa masyarakat kita ini mudah menggugat. Dan itu jelas bahwa dari awal tidak menerima aduan etika dan hukum, jadi akan menyasar di tengah-tengah tadi ya, disiplin sebagai satu boundaries tersendiri, dan putusannya ini yang menjadi batal ya, bukan alat bukti hukum, dan tidak melakukan alternative dispute resolution, jadi mediasi dan sebagainya tidak dilakukan oleh mahkamah atau majelis. Nah, kaitannya dengan MPDK polisi tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pras, intinya adalah efektivitas efisiensi itu menjadi sasaran dan dalam menerapkan sanksi. Tentu saja setelah melalui satu prosedural. Dan kalau kita lihat tujuannya memang perlindungan kepada pasien. Kita tahu NKRI ini luas, berarti span of control kita juga akan terbagi di provinsi-provinsi tentu saja. Dan tentu saja bahwa ada asas-asas yang tidak semuanya adalah Jakarta sentris. Demikian maka ketika kita bicara peningkatan mutu dan sebagainya, walaupun ada sisi kepastian hukumnya, tetapi intinya adalah juga kita mengconsider adanya pertimbangan-pertimbangan lokal. Nah, di sini letaknya kepastian hukum itu nanti akan bisa dinikmati karena kita sama-sama tahu bahwa ada gap antara akses ataupun peralatan dari pusat ke daerah. Nah, kita juga lihat dengan demikian maka Perkonsil tadi menyesuaikan mestinya ya. Dan tentu saja dalam menerbitkan satu sanksi, kategori sanksinya juga nanti akan menyesuaikan. Nah, di dalam kompetensi atau di dalam MKDK provinsi ini mestinya sama seperti di MPD, MKDKI, tentu saja harus memahami kemahkamahan. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Karena pada dasarnya mahkamah itu harusnya imparsial, independen. Nanti Prof. Ergo akan bisa menjelaskan di sana. Jadi kita harus ada detachment. Kita sejawat, tapi pada kasus-kasus tertentu kita harus berjarak dengan teman sejawat yang sedang terkena perkara. Kemudian kita juga harus ada role model personal dan kelembagaan. Jadi satu sisi MKDKI terkena beban untuk bagaimana lembaga tersebut adalah bisa dipercaya oleh publik, karena kembali lagi waktu sejarahnya kita mengusulkan peradilan profesi ternyata ditolak ya, karena memang teman-teman hukum rata-rata belum mengizinkan ada peradilan khusus untuk profesi karena dianggap dokter adalah bukan warga negara kelas 1. Kemudian tentu saja di MPD tadi mestinya ada penjabaran kode etik. Yang di MKDKI 3 sudah ada kode etiknya tapi sederhana ya. Nah, kita juga lihat di dalam judicial review ini karena di pasal 66 ayat 3 itu intinya memang
kita ingin ada peradilan yang bersifat khusus ya, tapi ternyata gagal. Tapi memang di dalam pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi bisa dilihat bahwa memang disiplin peradilannya final dan mengikat. Nah, di sini letaknya yang kuasi peradilan, jadi nampaknya lebih ke arah peradilan disiplin betul ya. Nah, kemudian kita juga lihat dengan kita memutuskan atau MKDK itu memutuskan sebenarnya adalah menjadi penyeimbang dari KKI, khususnya setelah memutuskan satu kasus, dia adalah secara induktif akan bisa menyempurnakan satu teori. Nah, beda dengan KKI yang nanti akan membuat satu peraturan-peraturan yang secara deduktif diikuti. Dengan demikian, nanti ada penjamin nilai kebenaran kedokteran melalui penerapan keilmuan tadi dengan kepentingan pasien. Dan kepentingan pasien itu juga nanti akan beragam. Tentu saja inilah salah satu di antara kepentingan MKDK provinsi. Karena pasien-pasien tidak selamanya adalah Jakarta sentris. Nah, di dalam peraturan lebih lanjut, kembali lagi dalam peradilan disiplin tadi tentu saja akan ada peraturan-peraturan. Dan tentu saja dalam hal ini hemat saya, jadi disiplin itu mestinya lebih ke arah administrasi kepemerintahan. Karena negara kita ini luas sekali lagi. Jadi kita juga tahu bahwa pidana, kesalahan itu adalah lebih banyak menganut konsep pidana, sehingga sebenarnya harusnya kesalahan itu diletakkan dalam administrasi profesi mestinya ya, dianalogikan dengan administrasi pemerintahan. Nah, oleh karena itu kembali lagi Perkonsil 50 2017 yang disusun saat itu sebenarnya bagian untuk arahnya ke sana ya. Dengan demikian disclaimer bahwa putusannya tidak bisa digunakan untuk hukum dan hukum itu memang karena melihat situasi sosiologisnya bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang litigius tadi yang Pak Beni sampaikan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan masalah pembinaan. Jadi pengalaman kita, jadi dari putusan yang ada tidak serta-merta akan memberikan satu katakanlah penjeraan atau pembinaan kepada teman-teman sejawat lain yang satu profesi yang nanti dengan belajar kasus ternyata bisa. Nah, itulah diperlukan sebenarnya transparansi putusan, apakah itu namanya jurisprudensi atau etikoprudensi yang di pasal 68 tadi Pak Beni juga menyampaikan bahwa apabila MKDK menemukan satu pelanggaran etika mesti disalurkan ke profesi. Nanti ini ada Pak Joko di situ. Oleh karena itu sekali lagi MKDK provinsi mestinya secara sosiologis juga niscaya. Nah, dalam kenyataan disiplin kembali lagi yang diadukan itu adalah yang dianggap merugikan tadi ya, dan peristiwanya adalah diadukan oleh pasien, keluarga atau kuasa hukum. Dan di sini pengalaman kami adalah ada dua tipe. Pertama adalah yang diadukan oleh kuasa hukum, itu biasanya eksplisit, tertulis, dan apa yang disampaikan dianggap benar. Jadi kita umumnya MPD ini tidak melakukan semacam advokasi untuk membenar-benarkan. Tapi kalau yang tanpa kuasa hukum, pasien yang sangat sederhana atau bersahaja, ya itu biasanya kita melakukan satu konfirmasi untuk merumuskan formula aduannya supaya cocok dengan Perkonsil 4 2011 tentang 28 pasal itu. Kemudian para pihak akan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan oleh panitera dan dijadwal sesuai rencana aksi kegiatan ya, itu yang ada tahapan-tahapannya tadi yang disampaikan oleh Dr. Pras. Nah, ini adalah contoh rak kita, jadi bisa dibayangkan di tahun lalu itu sempat berapa hari dalam seminggu ya, ini 3 hari dalam seminggu, jadi memang benar-benar kita nggak bisa napas. Jadi itu dari pagi sampai siang itu benar-benar jenuh ya. Ini yang kasihan adalah para panitera ini dari pengalaman yang lalu. Mudah-mudahan yang sekarang tidak. Nah, ini menunjukkan juga dalam ketika terjadi fluktuasi kasus yang banyak, mestinya kan bisa didelegasikan mestinya. Dan ini adalah laporan dari Pak Dodi ya, di ketuanya yang termasuk yang paling baik menurut saya dalam konteks bisa membuat satu statistik seperti ini. Dan kembali lagi dari mulai pengaduan, proses, target, dan capaiannya itu sudah ada datanya dari 2016 sampai ke 2021. Kita overshoot 6 bulan tadi. Dengan demikian, maka mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran betapa kinerja kita bisa dilihat sesuai dengan RAK yang kita susun. Dan ini transparansi yang sudah kita lakukan. Dan dalam kenyataan disiplin itu, kalau kita lihat, maka ada dari sisi teradu ya, yaitu dokter dan rumah sakitnya tentu saja, mulai dari rekam medis sampai ke audit medis ya. Dan kita lihat di sini kenyataan disiplin ini memang di dalam konteksnya sering PNPK kita juga belum rinci atau belum selesai malah. Nah, oleh karena itu kembali lagi de facto
yang kita cek adalah PPK-nya, panduan praktek klinis di rumah sakit. Nah, PPK ini sebenarnya menurut teori, mungkin nanti Prof. Heru bisa menambahkan, ada azas yang namanya locality rule. Jadi azas yang kedaerahan atau kewilayahan itu memang juga kita consider. Nah, ini juga kami sebagai Ketua MKRC juga mengconsider ini, sehingga kembali lagi bahwa jangan sampai nanti asasnya adalah Jakarta sentris, karena kembali lagi menurut konsep IBM umumnya adalah yang dianut adalah selalu yang paling canggih tanpa disadari. Nah, kalau kita lihat kesalahan disiplin ini dari pengalaman kita adalah ada 3 klaster, ya, 2 yang berkaitan kompetensi, yang 1 kaitan etik disiplin. Dan umumnya kita harus menegakkan lebih dulu hubungan dokter pasien ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita sering katakan ini adalah putusan sela atau mungkin tidak dianggap sebagai satu kasus disiplin. Nah, oleh karena itu sering dilakukan satu verifikasi dengan sidang majelis pemeriksa awal, dan disinilah perannya ketua dan sekretariat ya, MKDKI yang nanti akan kaitannya dengan sekretaris KKI, nanti ada konteksnya berkaitan dengan pembiayaan dan sebagainya tadi yang disampaikan oleh Pak Prastowo tadi, Pak Prastio. Kemudian kita lihat kenyataan disiplin itu dibuktikan oleh MPD, ada 5 orang yang baur ya strukturnya, dan ada azas quorumnya. Jadi umumnya adalah mufakat, tapi bisa juga ada dissenting opinion ya. Dissenting opinion ada, tapi umumnya yang dimenangkan adalah yang paling banyak ya. Dan kita menggunakan 3 dari 5 alat bukti yang amat bergantung pada ahli. Nah, di sinilah kunci utamanya adalah ketergantungan pada ahli ini sebagai satu semacam standar diam-diam ya yang kita pakai untuk menentukan apakah seorang dokter itu adalah substandar atau overstandar. Kita harus yang sama gitu. Dan karena kita juga tahu azas dalam disiplin adalah heteronomi ya, campur antara otonomi dan heteronomi ya. Nah, kita juga lihat di sini perlunya satu interkolaborasi antara ahli A dengan B dan sebagainya yang kita cocok dengan apa yang ada di konsep patient safety. Nah, kita lihat tadi 3 dari 28 klaster jenis pelanggaran itu adalah melaksanakan praktek dengan tidak kompeten ya. Kemudian tugas tanggung jawab profesional pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini yang terakhir masalah etika ini ya. Oke, nah kita tahu dari semua 3 ini adalah akar masalahnya moralitas tidak mau berbagi. Jadi ini problematika di negara kita ini ya. Yang ini tercermin dari dokter bermasalah dan ada konflik etiko-legal. Ini adalah mestinya inilah ranah MKEK nanti. Jadi ketika disiplin adalah penerapan peraturannya, ada hubungan dokter pasien, dokter bermasalah, dan konflik etiko-legal, belum sampai ada hubungan dokter pasien, itu menjadi masalah etika. Mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, kita juga lihat koneksitas dan bauran etiko-legal dan peluang MKDK provinsi. Jadi dari pengalaman yang lalu, contohnya Aceh, ya 2016, itu MKEK mengadukan satu sejawat SPOG ke MKDKI, walaupun tidak ditemukan pelanggaran etik. Jadi ini adalah paradoks. Mestinya kan etika standarnya lebih tinggi dari disiplin ya, karena standarnya ideal. Tapi ini de facto terjadi seperti ini. Ada anomali ini. DKI contohnya adalah tadi betul yang Dr. Pras sampaikan, ini adalah ada satu sanksi tertulis spesialis saraf ya, kemudian ada CPD. Nah, pertanyaannya adalah beban etika untuk peringatan tertulis ini dibebankan kepada siapa? Ini adalah pada pihak rumah sakitnya. Saya nggak tahu apakah ini nanti ada evaluasi atau tidak. Kemudian juga di DKI juga tadi beberapa spesialis itu diadukan bersama-sama di MKEK dan MKDKI. Kemudian koneksitas, tadi ada Dewan Pertimbangan Klinis, saya kebetulan mantan ketua di situ, kemudian Badan Pengawas Rumah Sakit dan sebagainya. Dan tadi di dalam MKDKI 3 ini belum jelas penerapan pasal 68 tadi ya. Karena kita tahu di 5 dari 28 pasal itu ada kata-kata etika profesi ya. Yang pertanyaannya adalah nanti adalah ditemukan sebelum putusan atau dalam proses atau di dalam putusan. Nah, ini yang menjadi problem juga di MKDKI 4. Mudah-mudahan nanti di bawah Dr. Pras bisa lebih sempurna nanti. Kemudian juga kita lihat bahwa MKDK provinsi mestinya sebagai lembaga screening awal ya, karena nanti akan menjadi mitra dari MKEK wilayah maupun Dewan Etika Perhimpunan Spesialis yang tingkat cabang. Nah, pembelajarannya adalah kita pernah digugat ya di PT UN walaupun menang ya, dan di dalam praktek walaupun tidak ada di Perkonsil, kita sebenarnya menganut ahli pencerah dan ahli penerah. Saya waktu itu mengusul itu. Jadi ahli pencerah adalah majelis yang ada, kadang-kadang kita terlalu awam ketika menghadirkan ada satu teradu yang
subspesialis yang memang perkembangan ilmunya sangat canggih. Nah, oleh karena itu kita mengundang ahli adalah untuk mencerahkan. Kemudian ahli penerah adalah kalau kita lihat di satu rumah sakit yang tipe B misalnya, ya kan, atau tipe di daerah pinggiran, ini yang juga banyak kejadiannya, kita akan cek ke ahli penerah yang spesialisnya sama, berasal dari rumah sakit yang setara kira-kira. Ini adalah kita lihat dari konsep standing room waktu itu. Nah, oleh karena itu dua ini mestinya diformalkan mestinya ya. Tentu saja ada kriterianya dan juga ada ahli yang diajukan oleh Teradu. Nah, ini yang kita lihat ketika Teradu adalah memang memiliki akses ke organisasi profesi, ini juga menjadi persoalan tersendiri ya. Kemudian kami juga waktu itu membatasi putusan, yaitu yang kita putuskan adalah aplikasi praktek kedokteran saja ya, sehingga kalau kita ketemu ada latent error yang disebabkan oleh kebijakan rumah sakit, kalau perimpunan atau Kemkes atau Dinkes, ini bukan ranah kami. Walaupun sekali lagi ini adalah potensi kriminalisasi dokter tadi yang digambarkan oleh lingkaran penderitaan dokter tadi yang Dr. Benny sampaikan. Kemudian tidak lanjut pembinaan disiplin itu adalah dikembalikan pada KKI dan juga pada ID mestinya ya. Tapi ini menjadi problem di kita ketika putusan itu disampaikan. Kadang-kadang teman-teman ID wilayah kaget, kok kami baru dikasih tahu gitu kan. Kok nggak di awal dari sejak awal. Demikian juga dengan versinya. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti ke depan mestinya kita ada satu interkolaborasi yang lebih baik ya. Dan juga ke pertimbangan klinis ini kaitannya nanti dengan kalau konflik antara BPJS dengan provider ya. Nah, di sini letaknya sebenarnya peran-peran dari MKDKI adalah kita akan membina kenegarawanan fungsionaris ya, agar para pengurusnya ini berfungsi sebagai negarawan ya. Dan juga kita mengconsider tentang sosio-psikologis dokter Teradu tadi, bahwa memang mereka tuh stres ya, jadi kadang-kadang nggak bisa ngomong sama sekali atau nggak ngerti sama sekali itu. Di samping mereka juga korban dari penegak hukum dalam tanda petik tadi ya, karena pidana kan kita sama-sama paham bahwa penyidik kadang-kadang susah membuktikan, sehingga dengan demikian maka MKDKI dijadiin satu tahap ya untuk menyidangkan atau untuk memperoleh bukti. Dan di sinilah pentingnya apakah kita ada transparansi persidangan atau tidak. Ini yang menjadi problem di kita ya. Memang selama ini ada tertutup ya, semua kecuali adalah pembacaan putusan. Nah, ini kalau kita lihat tahap-tahapnya, mungkin tadi Dr. Pras bisa lebih menjelaskan. Saya dulu juga secara pribadi nggak terlalu setuju dengan verifikasi, ya, karena verifikasi ini seolah-olah kok kemahkamahan kok kita jadi kayak investigasi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena sudah terjadi disusun begitu. Oke, nah kalau kita lihat juga tahap-tahapnya dari tadi yang mudah-mudahan bisa disederhanakan, ini juga nanti bisa artinya di MKDK provinsi yang bisa lebih sederhana adalah tadi bahwa pembacaan putusan itu terbuka ya. Nah, kembali lagi ke yang pemeriksaan tadi, itu bisa saksi, teradu, dan sebagainya. Itu yang di luar DKI, itu kita lakukan di Dinas Kesehatan setempat. Jadi yang juga mempengaruhi pembiayaan tadi tentu saja. Nah, ini kalau bisa didelegasikan, terserah nanti gimana caranya, apakah 2 tahap atau mungkin 1 tahap, tapi di supervisi, ini nanti banyak teori-teori untuk itu. Nah, ini terakhir adalah bahwa anggota MKDKI mestinya juga terikat suatu kode etik. Dan kita sudah tetapkan ada di dalam kode etik Perkonsil tersebut ya 3/2011 yang di sini dikaitkan lagi dengan secara sederhana ya, itu intinya cuman mencegah menjaga martabat, menjaga kehormatan, menjaga citra dan menjaga kredibilitas. Yang mestinya tadi dengan adanya putusan MA 42 2021 mestinya ini harusnya ditambah ya. Dan tentu saja nanti Prof. Heru akan bisa menjelaskan di sini. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kemahkaman itu adalah ada fungsi yang namanya detachment, jadi keberjarakan, karena kita mungkin juga dikungkung oleh satu situasi kesejawatan. Tapi dalam situasi seperti ini, sejawat yang lagi kena perkara yang mestinya tahu diri juga berjaraklah dengan majelis ya. Nah, hal-hal lain adalah selama ini aduan di MKDKI adalah pasif, sedangkan MKEK pernah juga mengintroduce aduannya adalah proaktif, itu menerima aduan melalui medsos ataupun internet atau web dalam ini ya. Kemudian kita juga lihat bahwa ada putusan sela yang putusan pencabutan pengaduan itu dilakukan harusnya di muka sidang, karena tadi jangan sampai nanti terjadi MKDKI adalah diajukan hanya untuk bagian-bagian penekanan terhadap teman-teman sejawat tadi, atau pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan yurisdiksi disiplin. Nah, kembali lagi bahwa di sini letaknya diperlukan satu koordinasi dengan MKEK dan lembaga kuasi peradilan lain ya, agar tidak terjadi defensive medicine.
Dan untuk Makersi, kami mengusung tagline-nya adalah kita tidak menyasar klinisi, walaupun bagaimanapun memang ada klinisi yang pertama kali kena, karena memang dia PPA, profesional pemberi asuhan, tapi kita akan menyasar ke manajer. Dan kita akan meng-tagline-kan juga bahwa manajer rumah sakit adalah profesi luhur yang perlu juga bertanggung jawab. Ini kuncinya di situ. Nah, saran adalah mengupayakan medical liability system yang fiduciary ya, yang terpercaya ya, dan mengurangi dampak defensive medicine. Jadi disiplin sebaiknya adalah lebih ke arah hukum administrasi profesi ya. Yang kesalahan adalah bukan ke arah pidana, karena pidana adalah lebih ke ultimum remedium. Jadi ini tugas berat kita bersama-sama. Kemudian interkolaborasi kelembagaan kuasi peradilan, ya, etik disiplin hukum atau etiko mediko legal istilahnya, melalui kenegarawanan dan juga pertobatan. Ini kembali lagi pertobatan adalah penting karena role model, mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan ahli mereka-mereka yang sudah tobat. Itu saran saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang benar dari Allah, salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.